Oke, halo teman-teman. Kenalin dulu, nama aku Grace. Di sini aku mau coba bahas beberapa soal buat final exam Ecotech persiapannya. Langsung aja, aku bakal mulai dari soal pertama. Nanti file ini bakal aku kirim juga lewat Akro. Terus aku mau izin off-cam biar lebih nyaman aja. Oke, buat soal pertama ini, perhitungan B/C ratio, benefit per cost. Di sini itu ada soalnya. Jadi dikasih itu ada 4 jenis alternatif, R1 sampai R4, dengan masing-masing ada biaya-biayanya. Dengan I-nya 5% per tahun. Nah, jadi pertama itu kalau dikasih soal B/C, pasti kita define dulu nih benefitnya, disbenefit, sama cost. Nah, disbenefit itu sebenarnya kadang-kadang muncul di soal kayak ini, ada pengorbanan dari masyarakat, itu disbenefit jatuhnya. Tapi kadang juga nggak muncul di soal. Nah, kalau misalkan di soal itu nggak ada disbenefit, ya udah berarti kalian tinggal perlu nyari benefit sama cost-nya. Karena di sini ada, yuk langsung kita define aja. Buat benefitnya itu ada G6 dan G7, itu adalah penghematan anggaran sama manfaat. Pokoknya benefit itu adalah segala hal yang mendatangkan keuntungan atau hal-hal yang positif lah. Buat R2 sampai R4 juga sama cara nyarinya. Nah, disbenefit itu adalah sesuatu yang jika dilaksanakan itu bakal merugikan. Tapi kalau misalkan sesuatu itu nggak dijalankan, ya harusnya tidak berdampak apa-apa. Tapi karena proyek ini akan dijalankan, berarti yang rugi itu adalah masyarakat, dan kerugiannya itu adalah di kolom G8 ini. Sama juga sampai R4 kayak gitu. Terus buat cost-nya itu adalah G5. G5 itu apa? Itu adalah biaya operasi dan maintenance. Sama juga sampai R4 juga kayak gitu. Di sini dikasih tanda kurung, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian ngerjainnya pengen langsung dikasih tanda minus, itu ntar tinggal di hitungannya aja yang bakal dibedain kayak gitu. Preferensi kalian lah jatuhnya. Terus ini itu apa? Ini itu adalah present value to annual work. Nah, ini itu kayak kalau istilah biasa itu kayak P per A, I, N. I-nya itu 5%, N-nya itu menyesuaikan di sini. Jadi kalau buat yang ini, yang 0,058 ini, itu adalah P per A, 5%, 40. Sedangkan buat yang R3 dan R4 itu adalah P per A, 5%, 45. Karena di sini itu adalah perkiraan masa gunanya 45 tahun. Setelah itu tinggal kalian cari B per C buat setiap alternatif. Nah, buat yang R1 sama yang seterusnya, itu adalah rumus B per C itu adalah benefit dikurang disbenefit dibagi sama total cost. Setahu aku ada 2 jenis formula buat B per C, ada yang tradisional atau konvensional, ada yang modified. Kalau yang konvensional itu kayak gini, B per C sama dengan benefit dikurang disbenefit bagi total cost. Sedangkan kalau yang modified itu adalah benefit dikurang disbenefit dikurang cost, kayak annual cost gitu, dibagi sama first cost. First cost itu adalah investasi awal. Nah, tapi di sini aku pakai yang konvensional aja, karena emang umumnya yang sering dipakai itu adalah konvensional. Jadi tergantung dimintainnya kalian pakai metode apa sih. Tapi kalau nggak dibilang, ya harusnya konvensional udah oke. Okay. Terus, jadi di sini itu tinggal kalian kurangin. Jadi ini itu ada F14 itu adalah benefit dari R1, F15 itu disbenefit dari R1, dibagi sama cost dari R1, F16, ditambah sama G3 itu adalah investasi awal dari R1, dikali sama P per A. Sorry, maksudnya A per P. Maaf. Jadi investasi awal itu kan P ya, di tahun 0.
kita pengen ngubah dia jadi annual. Makanya di sini dikaliin sama faktor ini biar dia jadi annual. Sama juga buat yang sebelah-sebelahnya, intinya benefit dikurang disbenefit dibagi sama total cost. Total cost itu terdiri dari annual cost ditambah sama first cost yang udah dikonversikan ke annual, kayak gitu. Terus tinggal kalian urutkan. Nah, di sini itu sebenarnya kita pakai metode incremental benefit cost analysis gitu. Nah, jadi di sini itu kita cari total benefitnya, total disbenefitnya, sama total cost untuk masing-masing alternatif. Nah, karena ini incremental, jadi itu ngurutinnya dari investasi yang terkecil ke terbesar, atau boleh juga terbesar ke terkecil. Pokoknya dia harus berurutan, jangan ngacak. Kalau kayak gini kan masih ngacak ya, ada yang tiba-tiba investasinya naik, terus tiba-tiba turun dan turun lagi, kan agak random. Nah, di sini kita urutin biar kalau di sini itu investasinya maksudnya yang ini biar investasinya itu kayak makin lama makin besar gitu. Pokoknya harus diurutin. Terus incremental itu adalah istilahnya kita membandingkan atau mencari selisih dari dua alternatif yang bersebelahan kali ya aku bilangnya. Nah, misalkan di sini kan R4 dan R1 kan bersebelahan. Makanya dicari nih B per C-nya. Sama rumus B per C itu adalah ini yang G23 min F23 itu adalah selisih dari benefit R1 dikurang R4, terus dikurang sama selisih disbenefit mereka, dibagi sama selisih cost mereka. Bakal dapat kayak gini. Hal yang sama juga dilakuin buat yang ini, yang R3 min R1 dan R2 min R3, itu juga sama rumusnya. Nah, buat yang choose ini, jadi kan incremental itu sifatnya, kalau misalkan hasil incrementalnya itu lebih dari satu berarti kalian pilih investasi yang kalian pilih alternatif dengan investasi yang lebih besar. Nah, karena ini hasilnya 1 komaan, berarti kalian lihat nih dari R1 dan R4, yang mana sih yang investasinya lebih besar. Oh, ternyata R1 lebih gede karena dia 7,9 gitu kan, sedangkan R4 itu cuma 6.900-an. Makanya kita pilih R1. Nah, buat yang ini dan ini, itu juga sama. Sorry guys, agak ribet. Yang ini dan ini juga sama. Karena ini lebih dari satu juga, berarti bandingin nih investasi dari si investasi atau total cost. Kalau investasi berarti yang di atas ini, R3 dan R1, itu kan lebih gede di R3. Nah, berarti kalian pilihnya R3. Kalau misalkan kayak gini case-nya, ternyata B per C-nya tuh di bawah 1 nih. Makanya kalian cari alternatif dengan investasi yang lebih murah. Dibanding R2 dan R3, coba kita lihat langsung tabel atas. Yang lebih murah dari dua ini itu adalah alternatif R3. Makanya ini choose R3. Nah, logikanya di sini sistem ranking aja kali ya. Jadi R4 melawan R1, ternyata R1 yang menang. R1 ngelawan R3, ternyata R3 yang menang. R3 ngelawan R2, ternyata R3 yang menang. Berarti istilahnya R3 itu adalah alternatif yang paling bagus atau paling layak untuk dipilih dari 3 alternatif lainnya. Makanya kesimpulan akhirnya itu adalah choose R3. Lanjut ke nomor 2. Jadi di sini itu ada soal dari Bu R juga. Pokoknya dia tuh nanyain kira-kira alternatif mana sih yang harusnya dipilih antara tidak menambah jalur tol atau menambah jalur tol. Terus kalau milih
menambah jalur tol, bagusnya tuh saat ini 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Dengan jenis-jenis biaya yang udah dijabarin di sini. I-nya 10%. Nah, ini disalin dari tabel yang ada di soal tadi, biar lebih mempermudah Excel-nya aja. Nah, kita lakuin yang namanya analisis NPV. Karena kan ini alternatifnya banyak ya. Terus kayak kita pengen lihat nih kalau misalkan kita nerapin alternatif A, B, atau C, atau D, kira-kira untuk NPV kondisi saat ini tuh menguntungkan nggak sih, profitable nggak sih, kayak gitu. Sorry. Terus analisis NPV ini karena mereka itu sama-sama 10 tahun, N-nya sama, berarti ya udah tinggal gampang aja nih langsung nyari faktor bunga untuk 10 tahun. Karena ini jatuhnya kan ada year 1, year 2, sampai year 10. Berarti kan itu jatuhnya future value ya. Makanya kita konversikan semuanya ke present value. Makanya di sini paper F, I, ya N-nya menyesuaikan gitu. Ini dapat semuanya. Terus ini karena dia, kalau misalkan dia nggak menambah jalur tol, ya berarti nggak ada pengeluaran dong. Maksudnya ya tetap 0 gitu. Kalau misalkan ini minus 1.000 itu dari sini, emang dari soal udah ada. Dan seterusnya emang udah ada. Berarti ini itu tinggal kita kali-kaliin aja semua yang ada di sini, istilahnya di sum product in dengan faktor bunganya. Ntar bakal dapat masing-masing berapa. Terus kalian tinggal cari total NPV-nya. Karena kan ini itu semuanya udah kita konversikan ke present value. Jadi tinggal di sum aja, kalian udah bisa dapat total present value atau total NPV-nya. Kayak gitu. Habis itu, kalian tinggal cari mana NPV yang paling positif. Karena kebetulan di sini itu menambah jalur tol 4 tahun lagi itu yang paling besar, paling positif dari 3 alternatif lainnya, makanya kita pilih untuk siapa Jasa Marga itu, sebaiknya dia menambah jalur tol dengan dikerjakan selama 4 tahun lagi, kayak gitu. Karena itu yang paling profitable dibandingkan 3 alternatif lainnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini itu ada soalnya juga. Jadi, suatu jembatan tol, bla 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 bla. Terus dia itu metode Beperce ratio juga. Dia ngejabarin juga biaya-biaya yang dibutuhin sampai akhir. Nah, pertanyaannya, apakah jembatan itu seharusnya dibangun? Agak panjang ya. Nah, jadi itu di sini biar gampang kita pisahin dulu aja. Jadi cost-nya apa dan benefit-nya apa. Terus, nah di sini itu adalah tabel present value untuk yang pengeluaran atau yang cost. Jadi kan ada 3 jenis biaya nih. Investasi, operation and maintenance, sama pengecatan. Pengecatan itu 5 tahun. Makanya di sini ada pengecatan setiap 5 tahun sampai ke tahun ke-30 kayak gitu. Iya ya. Tidak ada biaya pengecatan. Oh, ini nih, hati-hati guys. Tidak ada biaya pengecatan kembali pada tahun 30. Berarti dia bakal stop di akhir tahun ke-25. Makanya di sini itu nggak ada paper F, I, 30. Cuma sampai 25. Karena tahun ke-30 itu nggak ada pengecatan. Jadi, perhatiin aja lah soalnya. Pasti ada detail-detail yang kayak gitu. Terus ini itu tinggal ngambil dari atas. Dari data di soal udah ada. Ini juga tinggal, ini harusnya D18 juga semuanya, tinggal dikunci aja. Ini itu adalah investasi kan ya pasti di tahun ke-0, makanya dia
besarannya bakal tetap sama kan, sama yang ini. Terus ini itu tinggal biaya operation and maintenance itu adalah biaya tahunan annual. Makanya di sini itu paper A, 10%, 30. Karena operation and maintenance itu kan pasti setiap tahun ya ada sampai ke tahun ke-30. Cari faktor bunganya, terus tinggal dikaliin yang kolom D dengan kolom F. Sama juga dengan biaya pengecatan. Tinggal kalian ubah-ubah di bagian N-nya. Ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Ntar kalau udah dapat, tinggal kalian totalin. Berarti ini itu adalah total NPV untuk pengeluaran, untuk yang cost. Jatuhnya ini nilainya negatif gitu. Terus ini adalah tabel NPV untuk benefit atau pemasukan lah istilahnya. Di sini itu dari yang ini, kita itu punya benefit di tahun pertama dengan kenaikan 500 juta per tahunnya, gradien gitu kan. Nah, di sini itu kita pengen, namanya juga tabel NPV ya, kita konversiin semuanya ke present value. Nah, di sini itu pendapatannya per tahun 2,5 M selama 30 tahun, makanya kita paper A, I, 30. Ntar ini tinggal kolom D dikali kolom F. Habis itu buat gradien, kalian pakai yang paper G, I, N. Karena kan 500 juta ini kan naik setiap tahunnya gradien kan. Bakal dapat. Terus sama juga kayak yang cost, kalian tinggal total ini buat dapat total NPV-nya. Terus seperti rumus BPC pada umumnya adalah total benefit dibagi sama total cost. Atau kalau Indonya manfaat dibagi sama biaya atau pengeluaran. Tinggal ini yang 62M dibagi sama 20M, kalian bakal dapat hasilnya itu sekitar 2,98. Itu adalah hasil B per C ratio-nya. Nah, karena konsep B per C itu harus lebih dari 1, dan ini itu lebih dari 1, 2,98 ini, makanya si jembatan tol ini layak untuk dibangun. Kalau misalkan B per C-nya itu di bawah 1, berarti kesimpulannya jembatan tol ini tidak layak untuk dibangun. Karena bakal merugi gitu perusahaannya. Lanjut ke BP. BP itu adalah break even point. Jadi itu kayak istilahnya si perusahaan itu harus memproduksi berapa banyak biar istilahnya balik modal kali ya. BIP itu adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Jadi dia istilahnya dia udah balik modal, tapi dia belum dapat profit dari hasil penjualannya. Kayak gitulah istilahnya, konsep-konsepnya. Di sini itu ada PT ABC, bla 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 bla, ada sabun mandi yang diproduksi 10.000 unit per bulan dan 15.000 unit per bulan dengan ongkosnya masing-masing. Nah, ditanyain itu berapa sih variable cost-nya dan juga fixed cost-nya. Nah, di sini itu ini adalah konsep utama dari BP, total cost sama dengan fixed cost ditambah sama variable cost dikali jumlah unitnya. Atau kalau di sini itu berarti jumlah sabun yang diproduksi. Terus tinggal kalian masukin aja data dari soal 30 juta itu kan total cost, 25 juta juga total cost. Fixed cost-nya tetap FC karena kan masih unknown ya, belum diketahui. Terus tinggal X itu adalah jumlah unitnya. Jadi 15.000 dan juga 10.000. Nah, di sini itu kita pakai konsep matematika eliminasi buat menghilangkan si fixed cost. Karena kan itu nggak tahu kan, jadi kita hilangin aja gitu. Nah, ntar bakal dapat 5 juta sama dengan 5.000 C. C itu adalah variable cost. Ntar bakal dapat variable cost itu adalah Rp1.000 per unit. Jadi,
ongkos variabel per unitnya itu adalah Rp1.000. Terus dari hasil variable cost ini, kalian masukin lagi ke salah satu persamaan yang ada di sini. Boleh yang ini atau yang ini. Nah, nanti habis kalian masukin substitusi bla 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 pindah ruas, ntar bakal dapat fixed cost-nya itu Rp15 juta. Itu buat yang A. Terus yang B itu adalah jika sabunnya dijual 6.000, kayak 6 kali lipat dari harga variable cost-nya, berapa yang harus diproduksi biar perusahaan tuh mencapai break even itu. Nah, jadi di sini itu adalah berapa banyak yang harus diproduksi. Berarti berapa unitnya kan. Nah, kita yang dicari itu adalah X dengan jenis-jenis cost lainnya yang udah diketahui. Fixed cost itu adalah biaya tetap yang nggak bakal berubah karena pengaruh variabel apapun. Makanya di sini itu tetap 15 juta. Terus P-nya itu adalah harga jualnya, kayak pendapatan dari penjualan produk. Ini itu adalah 6.000 per unit, dikurang sama variable cost-nya per unit, kayak modalnya gitu. Jadi harga jual dikurang harga beli, kalau dalam konsep ekonomi kayak gitu lah ya istilahnya. 6.000 dikurang sama 1.000. Terus nanti dia bakal dapat ternyata si PT ABC Indonesia ini harus memproduksi sebanyak 3.000 unit per bulan biar dia itu berada di titik impas. Oke, lanjut. Di sini itu ada pertanyaan C. Jika PT ABC Indonesia ini memproduksi 12.000 sabun per bulan, kira-kira dia bakal untung atau rugi sih? Terus berapa banyak nih? Gitu. Sama kayak konsep BEP pada umumnya, total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali jumlah unit. Tinggal kalian masukin. Kalau misalkan X-nya itu 12.000, kira-kira total cost-nya dapatnya segini. Terus dengan 12.000 produksi ini, kira-kira pendapatan si PT ABC berapa sih? Dengan harga jualnya 6.000, kayak yang soal di B tadi. Ternyata 72 juta. Terus tinggal kalian selisihin revenue dikurang cost sama dengan profit kan. Ternyata dapatnya 45 juta. Karena lebih gede revenue daripada cost, berarti perusahaan ABC ini, PT ABC ini bakal profit gitu, bakal untung jika dia memproduksi 12.000 sabun per bulan. Itu buat BP. Oke, lanjut ke IRR. Aku kurang ingat sih di UTS kemarin kalian udah belajar. Harusnya udah sih ya yang IRR gitu. Cuma kalau nggak salah setelah UTS juga masih disinggung nih tentang IRR. Tapi harusnya kalian udah lebih familiar sih. Nah, jadi di sini itu ada dua option lah istilahnya. Ada X dan Y. Terus ada biaya awal first cost-nya. Itu ya first cost pasti negatif kan. Terus biaya kayak penerimaan per tahun annualnya itu positif dan cost-nya ini juga ini harusnya negatif sih. Itu adalah sekian dengan life value-nya 20 tahun. Terus berapa sih pertanyaannya berapa sih IRR dari kedua option ini jika marginnya 10% dan alternatif apa sih atau option apa sih yang harusnya dipilih, X atau Y kayak gitu. Nah, di sini itu ya, jadi di sini itu ada investasi awal first cost dimasukin aja. Terus cash flow per tahun itu adalah pokoknya semua mau annual revenue, annual cost itu kalian masukin di sini. Cash flow itu kan berarti yang pendapatan dikurang sama pengeluaran, yaitu adalah penerimaan dikurang sama biaya operation, kayak gitu. Habis itu kalian bakal dapat bakal dapat segini.
Terus habis itu kalian cari incremental IRR-nya. Nah, kayak paper C tadi, incremental itu berarti kalian mencari selisih dari kedua alternatif. Di sini berarti yang gede, investasinya lebih gede dikurang sama investasinya yang lebih kecil. Makanya Y kurang X. Dapatnya 40.000 masih negatif. Terus di sini itu ada dapatnya 2,75 juta rupiah. Terus habis itu di sini ada tabel kayak tabel per tahunnya. Di sini kan tadi life value-nya 20 tahun, makanya dibikin tahun 0 sampai tahun ke-20. Terus di sini itu karena jenis biayanya cuma dua, cuma ada biaya first cost dan juga annual ini, makanya di sini tinggal ini first cost-nya di tahun ke-0, ini yang aku blok. Terus tahun ke-1 sampai tahun ke-20 ini adalah biaya pokoknya cash flow per tahunnya lah kayak gitu. B14 itu adalah ini. Jadi hasil pengurangan tadi si penerimaan dikurang sama operation cost. Kalau misalkan dia punya salvage value, berarti kalian bakal masukin di akhir tahun. Let's say salvage value-nya itu adalah 10 juta untuk alternatif X. Berarti di sini itu B14 kalian tambahin sama 10 juta. Ntar bakal jadi 25 juta. Pokoknya salvage value itu cuma nilai sisa yang ada di akhir tahun. Akhir tahun dari akhir periodenya. Gitu. Jadi cuma ada di sini. Cuma karena di soal ini nggak ada, berarti kita nggak masukin. Gitu. Sama kalian cari IRR-nya juga. Jadi di sini itu selisihin aja yang Y dengan yang X. Ntar udah kelar. Di sini nih. Ini kunci dari penyelesaian soalnya. Kan dimintain cari IRR masing-masing, terus cari alternatif mana yang dipilih. Buat alternatif masing-masing, berarti kalian tinggal, kalau yang X, kalian tinggal mainin di kolom X, maksudnya kolom B di Excel, biaya-biaya yang ada di option X. Tinggal kalau di Excel itu, tinggal sama dengan IRR, buka kurung, kalian blok semua biaya yang ada di alternatif X. Kalau yang Y sama dengan IRR, buka kurung, kalian blok semua biaya yang ada di alternatif Y. Terus buat yang incremental gimana nih? Sama juga, kalian tinggal sama dengan IRR, buka kurung, blok semua biaya yang incremental. Incremental itu balik lagi, kalian mencari selisih dari kedua alternatif. Kalau misalkan udah dapet nih, terus dia kan nanya nih, mana sih alternatif yang akan dipilih? Nah, di sini itu, kalau kita menganalisa dari IRR masing-masing alternatif, sebenarnya udah kelihatan nih kalau IRR X itu lebih gede daripada Y. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih akurat aja gitu kan, kalian lihat dari IRR hasil incremental. Jadi IRR hasil incremental itu incremental IRR itu harus lebih dari sama dengan MAR. Baru enggak harus lebih dari sama dengan, maksudnya jika IRR incremental ini lebih dari sama dengan MAR, kalian pilih pilih alternatif dengan biaya kayak first cost, biaya investasi yang lebih gede. Bentar, lebih kecil. Sorry. Kalian pilih. Benar. Kok bingung sih? Lebih gede. Ya, pokoknya kalau dia lebih dari sama dengan MAR, pilih yang lebih gede. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia lebih kecil dari MAR, kalian pilih alternatif dengan first cost-nya itu yang lebih kecil. Pokoknya ini adalah konsep dari IRR gitu. Sorry, agak bingung. Nah, kayak gitu. Ini konsepnya. Nah,
Terus kita lihat nih sekarang di hasil incrementalnya. Hasil dari incremental Y dan X ini menghasilkan 3,24 sekian persen. Dengan tadi marnya itu adalah 10%. Aku tulis di sini kali ya. Marnya itu adalah 10%. Nah, kalau misalkan kita bandingin nih, IRR incremental ini dengan MAR, ternyata hasil IRR incremental ini lebih kecil daripada MAR. Makanya kita ngambil konsep yang ini. Makanya kita cari alternatif dengan first cost yang lebih kecil. Nah, balik lagi first cost itu lihat dari mana? Saya lihat dari sini. Boleh dari soal. Nah, alternatif dengan first cost yang lebih kecil itu adalah alternatif X. Karena dia cuma memerlukan, nggak cuma sih, karena dia memerlukan 100 juta, sedangkan alternatif Y ini butuh biaya first cost yang lebih besar, yaitu 140 juta. Tapi gimana nih kalau misalkan ternyata hasil IRR itu di atas 10%. Berarti kalian pilih alternatif Y karena investment cost-nya itu lebih mahal daripada alternatif X. Gimana juga nih kalau misalkan MAR-nya itu cuma, let's say, cuma 2%. Berarti kan ini lebih gede dari MAR ya. Kalau MAR-nya 2% doang. Berarti kalian juga pilih alternatif Y. Kayak gitu. Jadi, pemilihan alternatif itu bisa dipengaruhi dari delta IRR ini, hasil incremental, bisa juga dari MAR, dengan berpatokan pada biaya investasi awal atau first cost-nya. Kayak gitu. Mungkin itu dulu dari aku di sini. Kalau kalian lihat di bawah itu aku ngasih 4 contoh soal lagi. Materinya agak random, aku lupa apa aja, tapi bisa banget kalian coba pelajarin 4 soal ini. Udah ada kunci jawabannya juga. Iya, menurut aku harusnya cukup mudah dipahami sih 4 soal ini, kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Semangat kalian buat UAS-nya. Jangan lupa banyak-banyak latihan soal. Thank you.